Ya, baik. Maaf, silakan. Nah, buat Mbak aja. Bapak, silakan. Salam. Kamu jaga kesehatan ya. Ya, baik. Baik, hati-hati. Mari Bu Rosa, Andy. Tuan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ya, lagi berkebun. Kok di luar? enggak. Pak Surya sama Elsa kan baru pulang. Oh, Papa udah pergi? Iya. Saya juga mau pamit, mau berangkat kerja soalnya udah telat. Makasih ya, Nino. Kamu udah bantu jagain Rena. Sama-sama, kalau ada apa-apa tinggal telepon aja. Udah. Ren, duluan Ya. ya, berangkat kerja. Ya, Assalamualaikum. hati-hati. Jangan ngebut. Thank you, Nino. Ya, Ren. Setelah mendengar tadi permintaan Pak Surya sama Elsa, saya jadi teringat perkataan Pak Ustadz tadi. Soal membebaskan Arumi dan juga Devan. Iya, Bu. Saya juga ikut kepikiran dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Ya, tapi kalaupun saya harus membebaskan mereka, saya terlebih dahulu harus tanya ke Rena. Karena mau gimana pun juga Rena adalah pihak yang paling dirugikan atas perbuatannya Arumi. Ya, Ya. saya setuju, Bu. Nah, udah, kalau Ya. gitu saya temui Rena dulu ya. Saya mau Silakan, tanya sama dia. silakan. Kamu tunggu saya di sini ya. Halo ya, kenapa telepon aku? Nah, dengerin dulu, Neng. Ayah mau cerita. Rumah kita tuh bocor, Neng. Ya, sekarang nih udah masuk musim hujan. Jadi kalau hujan kan airnya masuk ke dalam. Kesian temen-temen lo, kebocoran terus. Ayah bohong, kemarin katanya Karel sakit. Taunya Karel sehat-sehat aja. Siapa bilang si Aril kagak sakit? Si Aril tuh lagi sakit. No, di rumah no. Ngejoprak. Ayah bohong, aku lihat sendiri. Kak Aril lagi ngamen di jalan. Aku gak mau nyuri lagi, dosa. Oh ya itu mungkin si Aril maksain diri itu. Ya dia ngamen. Karena dia pikir dia nyari duit bakal benerin genteng itu, Neng. Aku gak percaya sama ayah. Ayah udah bohongin Aca. Rena! Duh, gue lupa tutup pintunya. Rena, say. Loh, lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Lagi baca. Aduh, rajin sekali cucu mau. Rena, Oma mau menyampaikan sesuatu ke kamu dan juga Oma mau nanya sesuatu. Jangan-jangan Om Juno udah ngaku ke Oma. Kalau gue bukan Reina. Apa Oma? Iya, jadi apakah Tante Arumi pernah nyakitin kamu juga kayak maaf ya, kayak mukul, ngedorong, atau apapun gitu ke kamu? Duh, gimana ya? Gue kan bukan Rena. Gue gak tahu Tante Arumi pernah nyakitin Rena atau enggak. Kenapa Oma nanya kayak gitu? Iya, Oma mau nanya soalnya Oma butuh masukan dari kamu. Karena kan gini ya, Tante Arumi kan di penjara. Mau gimana pun juga kan Tante Arumi itu kan masih keluarga kita ya. Jadi Oma tuh berniat mau ngebebasin Tante Arumi dari penjara. Sebenarnya gue takut kalau Tante Arumi bebas. Karena Tante Arumi dan Om Juno yang megang rahasia gue. Tapi gue gak bisa jujur sama Oma. Ayo sayang Rena, kamu jujur aja sama Oma. Bilang apa adanya. Ya, nggak usah takut. Tante Arumi gak pernah nyakitin aku, Oma. Beneran, nggak pernah nyakitin. Jadi cuma ngancem-ngancem aja ya. Seingat gue,
si Arumi itu orang yang ngancam si Aca. Gua pernah dengar si Aca ngomong sendiri di toilet kantor psikolog. Oke, terus kamu kira-kira keberatan nggak kalau misalnya Tante Arumi Oma bebaskan dari penjara? Tapi Oma janji sama kamu, Tante Arumi setelah bebas nggak akan tinggal di sini, nggak akan tinggal di Pondok Pelita sama kita. Nggak apa-apa, Oma. Benar. Ya berarti Oma boleh juga ya ngebebasin Om Devan. Om Devan kan sekarang lagi ditahan di kantor polisi. Dan Om Devan kan baik ya, jadi Oma juga nggak tega. Boleh nggak Oma bebasin Om Devan juga? Boleh, Ma. Yaudah, kalau gitu Oma sekarang mau temuin Om Randy dulu ya. Kamu di sini di kamar ya, kamu terusin bacanya ya. Oke sayang. Thank you sayang. Ya, bye. Bye-bye. Depan ya. Ren? Bu Rosa. Ya, saya minta kamu sekarang juga untuk mengurus surat pembebasan Arumi dan juga Devan. Maaf, saya mau tanya sekali lagi, apa Ibu yakin dengan keputusan Ibu ini? Ya, saya sudah memikirkan masak-masak, saya sudah bulat. Ya, saya akan membebaskan mereka berdua. Jadi tolong kamu atur, hubungi pengacara terbaik saya, ya. Iya, tapi sekali lagi Ibu, saya mungkin ingin mengingatkan ke Ibu. Artinya akan ada risiko ke depannya ketika Ibu membebaskan mereka, Bu. Ya, saya paham betul resiko itu. Maka nanti setelah mereka bebas, saya akan meminta Arumi dan juga Devan untuk menandatangani surat perjanjian bermaterai. Ya, saya tahu ini mungkin kurang kuat ya, tapi saya akan minta mereka untuk menandatangani surat tersebut dan berjanji untuk tidak menyakiti keluarga saya lagi. Kalau misalnya mereka melanggar perjanjian itu, saya nggak akan segan-segan untuk memenjarakan mereka kembali. Ya, dan saya juga akan mengerahkan anak buah terbaik saya untuk mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Ya, baik kalau gitu, Bu. Sekarang juga saya akan ke kantor pengacara, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Randy ya. Sama-sama. Hati-hati. Saya yakin dengan perjanjian yang akan saya buat ini, Arumi tidak akan berani macam-macam lagi. Duh, gawat. Ternyata teleponnya belum gue matiin. Semoga ayah nggak dengar obrolan gue sama Oma Rosa tadi. Halo, Neng. Pakai diputusin tuh. Gua belum ngomongin maksud. Udah main putusin aja. Assalamualaikum. Waduh, mukanya lagi seneng banget nih. Moke lo. Keluyuran aja lo. Kayak ganteng aja lo. Emang keluyuran nggak boleh jelek apa mukanya? Nggak usah ngelawan lo. Gua kepret bolak-balik nih. Iya. Gua mau nanya sama lo. Lo masih inget gak nama Arumi yang waktu itu disebut-sebut sama si Aca waktu Aca ngomong sendiri di toilet. Sono di praktek psikolog. Ingat lo? Arumi. Arumi. Lupa, Bang. Ngapa lu bisa lupa? Kan lu ada di samping gua di sini nih. Ngapa lu lupa? Nah, apa lupa orang lupa? Lah kan abang tahu sinyal frekuensi penerimaan zoom out zoom in. Ngomong apa sih lu nggak jelas? Bilang aja lu error, ya. Kagak usah Jumat. Apa itu? Ya, lu error lo. Orang agak tahu dipaksa aja. Baru kemarin aja. Salam. Nah, tanya mana nih, Bang? Emang gua mau nanya lu, ngapain lu suruh-suruh? Aja bilangin. Sotoy lu. Ril, gua mau nanya sama lu. Lu kenal nggak sama Arumi? Arumi? Emang kenapa, Om? Agak, tadi kan si Aca sama omanya ngomongin nyebut-nyebut nama Arumi. Lu pasti lu kenal lo sama dia. Setaruh Aril sih, Om.
Tante Arumi itu yang bawa Aca ke Pondok Pelita. Dia tuh orangnya galak banget sama Aca, Om. Aca aja juga sering kena omel sama dia. Jadi si Arumi sengaja naruh si Aca di Pondok Pelita buat nyamar jadi si Rena. Bagaimana menurut lu? Kalau menurut saya, Bang, kayaknya Arumi ini yang nyuruh Aca nyamar jadi Rena. Aduh, itu mah ngulang omongan gua. Ya, tadi udah gua ngomongin. Nah, lu ngapain ngomongin yang begitu lagi? Yang gua minta itu bagaimana pendapat lu? Nah, gini. Maksud gue, apa sih Arumi itu punya niat terselubung apa enggak? Waduh, Bang. Kalau dia kembung, saya nggak tahu apa-apa. Gua kagak ngomong. Aduh. Ini kan bocah, Bang. Mata lu kayak ikan kembung. Tadi abang ngomong bung. Bang bung. Nih. Maksudnya itu punya niat jelek nggak? Itu. Bilang aja begitu niat jelek. Nih saya bilangin, jadi gebuk. Kayaknya, Bang, Arumi ini yang nyembunyiin Rena. Nah, memang begitu. Gua pikir lu bener lu mau ngomong. Berarti memang si Arumi bisa diduitin. Ya udah, Bang. Kalau gitu kita selidikin aja Arumi. Siapa sebenarnya? Nah, gitu loh. Kamu masih kepikiran Devan? Iya, Pak. Aku nggak bisa bayangin, Pak. Kalau Devan harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Kita doakan saja semoga Bu Rosa mau mengabulkan keinginan kamu ya. Semua udah kita lakukan. Semoga hatinya Bu Rosa bisa melunak dan mengabulkan keinginan kamu. Ya, semoga Devan dapat jalan yang terbaik dari Allah ya, Pak. Ya. Kita juga doakan semoga Devan sabar, ikhlas, dan bertahan di sana. Dan bisa bebas cepatnya. Amin, Pak. Kenapa setelah Devan ditahan, kini aku menjadi takut kehilangan? Sedangkan saat dia sering menemui aku justru sering menolaknya. Apa ini juga merupakan teguran dari Allah? Karena sering menjauhi suami aku sendiri. Padahal dia sudah berusaha menjadi lebih baik. Pak Randy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rame ya hari ini? Ya, begitulah setiap harinya. Pak Randy, silakan duduk duluan. Saya permisi. Ya, makasih. Sekarang saya sedang berada di kantor pengacara untuk mengambil surat adopsi. Katanya hari ini sudah bisa diambil. Ya, baik. Maaf, silakan. Nah, buat Mbak aja. Bapak, silakan. Makasih ya. Sama-sama.